dari sini kita bisa menilai bagaimana sosok kebijaksanaan sosok suami saya. Kita lihat beberapa bulan lagi ya. Ya, alhamdulillah benar-benar lahiran yang kedua ini kan kita memang pengen moodnya tuh kalau anak pertama kemarin kan syahdu, hikmat gitu ya. Nah kalau yang kedua ini tuh memang kita tuh pengennya lahirannya tuh yang kayak relax, tenang, fun, dan dari awal tuh kita memang udah membidik dari jauh, menyosor pengen sama dokter Sandi. Dokter yang bisa pantun gitu kan? Iya, ya karena memang dokternya juga usianya juga memang kita sebaya ya dok ya. Iya saya lebih muda jauh sih sebenarnya. Enggak sih, tapi sayangnya dari wajah enggak. Jadi dari sempat nanya-nanya nih, aku nanya-nanya sama Cherly, nanya-nanya sama Citra Kirana, terus udah gitu testimonial dari mereka tuh begitu meyakinkan untuk aku tuh meneguhkan hati. Oke, kita mau sama dokter Sandi juga gitu. Betul. Dan ternyata kita menambatkan hati di orang yang tepat gitu. Sampai akhirnya anak kedua kami lahir di rumah sakit ini. Gitu. Dengan selamat ya. Selamat. Mau tahu IG-nya dokter Sandi? Swipe up. Langsung klik link gitu. Jadi akhirnya dari proses lahirannya juga hamil, lahiran benar-benar kita ngerasanya nyaman dan juga menyenangkan. Untuk detailnya sendiri Kak, lahirnya jam berapa, tanggal berapa mungkin? Oh iya, mungkin itu kan dua ya. Jadi kita memang memikirkan banget dari tanggal. Tanggalnya itu kami pilih 11 April 2022 karena memang filosofisnya dalam banget. Karena Sada itu kan lahirnya tanggal 11, jadi adiknya kita pilih tanggal 11 juga biar gampang ngapalinnya. Udah. Filosofis banget sih, memang itu mendalam ya. Karena 11 1 tambah 1 2 ya. Iya, jadi 22 kan 2022 kan. Iya, enggak sih, enggak kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya intinya ya udah dari usia kehamilan tanggalnya kira-kira yang mana yang paling sesuai, tanggal 11. Supaya kalau kita ingat Sada lahirnya tanggal 11, ya udah adanya sama juga tanggal 11 biar enggak susah ngapalinnya. Cuma bulannya aja yang beda ya? Bulannya beda. Sama tahunnya. Tahun beda kan namanya adik kakak dong. Jenis kelaminnya perempuan, alhamdulillah. Perempuan, tinggi, beratnya 3,6, panjangnya 50 cm. Cita-citanya Kata Mutiara. Sudah punya nama belum? udah ada dong. Siapkan dari lama ya? Dipersiapkan dari mulai bulan Pacaran. enggak dong. Udah dipersiapkan, ada namanya Kamia, KAMYA, Aisyah Hanara. Lengkapnya lihat di Instagram aku ya, biar nggak salah tulis namanya. Gitu. Kamia itu artinya Kamu yang milih kan. Oke. Jadi kamu yang jelas. Kamia itu artinya harapannya ya, kan maksudnya nama adalah doa. Kamia itu artinya cantik dan beruntung. Aisyah itu makmur. Hanara itu Irfan Hanafi dan Fitri Rahmawati. Diambil dari bahasa Inggris honor, kebanggaan. Jadi mudah-mudahan harapannya jadi kebanggaan Irfan Hanafi dan Fitri Rahmawati yang cantik, makmur dan beruntung. Amin. Amin semuanya. Amin. Mungkin sempat diskusi mencari nama seperti apa itu. Ya, diskusi sih cukup susah ya, kan dia nanya, aku ada nama nih ini. Oh ya oke, saya bilang gitu. Ya alot banget, bisa alot itu. Udah gitu doang sih. Antusias kakaknya mungkin seperti apa melihat kakak tiga adik? Happy dia ya. Happy. Antusiasnya gimana sih dok? Saya lihat Sada lebih dewasa belakangan ini. Emang dokter lihatnya gimana dok? Saya kira-kira aja lah. Dia seneng sih karena kan dia suka lihat ini nih, suka lihat Frozen kan, Elsa sama Anna gitu. Jadi dia ngerasa dia Elsa udah ada anaknya sekarang gitu. Jadi so far sih happy sih. Kak, prosesnya kemarin normal atau susah?
Kemarin sesar ya sama dokter. Kalau untuk proses lahirannya mungkin dokter Ada Sandi kendala bisa- kah apa? Seperti apa? Ada metode terbaru nih. Oh iya ada metodenya nih. Nih dengerin pakai pantun dulu. Nggak pakai pantun. Ya jadi saya kenal Bu Fitri itu di pertengahan kehamilan ya kayaknya kita berjalan ketemu ya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Tengah-tengah kehamilan ke belakang. Terus ya alhamdulillah selama proses kehamilannya nggak ada kendala yang gimana-gimana, happy aja, lincah seperti yang bisa dilihat di IG-nya Bu Fitri, begitu aja emang kesehariannya. Cuman emang di akhir-akhir kehamilan pas hamil udah rada gede, baru tuh mulai terasa tuh sakit-sakit perutnya. Jadi nggak ada kendala apa-apa sepanjang menjaga kehamilannya. Sempat ke IGD juga ya. Sempat PGD itu di akhir-akhir menjelang lahiran karena udah makin besar hamilnya. Kemudian memang karena riwayat sesar sebelumnya, kemudian diputuskan mana yang paling aman dan nyaman untuk si ibu dan bapak. Jadinya kita putuskan untuk pilih tanggal sesuai tadi tuh 11 itu untuk sesarnya. Saat operasi sesar, alhamdulillah nggak ada problem apa-apa, prosesnya juga nggak lama, prosesnya cepet-cepet aja seperti biasa. Terus alhamdulillah bayinya langsung nangis deh dan Ya, lancar ya. lancar lah alhamdulillah. Proses penyembuhan juga saya lihat sih di Bu Fitri juga cepet alhamdulillah. Sangat-sangat cepat banget. Yang kemarin di proses operasi itu yang cukup agak lama itu menentukan pilihan lagu di ruang operasi ya dok? Iya. Ya, jadi kemarin sempat galau antara Baby Shark atau mau yang lagu lain ya. Benar, karena saya nggak familiar sama pilihan-pilihan lagunya gitu, sempat yang BTS ya. Iya sempat. Tadinya dokter sempat nawarin lagu galau ya. Lagu-lagu Islami tadi ya, saya kan bulan Ramadan. Iya sih. Yang ditolak ya udah. Enggak gitu, bukan. Sempat nawarin lagunya lagu Tulus, tapi kan kesannya kayak kan lagu Tulus yang baru kan Titi DJ gitu, kayak hati-hati di jalan kayak seolah mau mengantar saya pergi kemana gitu kan kita jadi parno. Jangan dok, jangan lagu Tulus, saya Baby Shark aja. Akhirnya lagu-lagu sada aja. Orang mau hamil mau masuk ruang operasi, Bu, mau nggak lagu Tulus Titi DJ? Hati-hati di jalan. Maksud dokter mau ngantar saya jalan pergi kemana dok? Jarang. Lagunya nggak usah lagu Tulus yang Lagu Disneyland, jadi saya berasa operasi di Disneyland, kayak di Istana Boneka lah kurang lebih lah. Tapi ada keseruan saat pulang ya. Iya, Tapi kita lagi tunggu hasil screeningnya. iya sih, tapi jujur sih kita amazed banget sama, karena kan aku merasakan kan lahiran 2 tahun lalu sama lahiran hari ini, itu hari pertama melahirkan malamnya udah bisa jalan sendiri, terus besoknya udah bisa senam kayang itu besokannya tanpa ada meringis sama sekali. Jadi sangat-sangat takjub sih sama teknologi kedokteran saat ini gitu. Dan mungkin ya itu semua tergantung dokternya juga sih. Ya, Kan kondisi babynya sekarang seperti apa? Kondisi babynya happy, alhamdulillah sehat. Hasilnya sih mungkin akan keluar nanti sebentar lagi ya. Kalau untuk perbedaan kehamilan pertama dan kedua apa sih yang beda pas dirasain? Tahunnya. Sama kedua, ya. Tahunnya. Selain tahunnya. Oh. Mungkin ada kondisi apa yang bikin mungkin ada perasaan yang gimana? Kak, beda mungkin ya moodnya. Kalau anak pertama tuh kan kayak lebih dramatis gitu, lebih kayak gitu. Kalau yang kedua tuh kita senangnya tuh bisa lebih fun, lebih kayak relax gitu, moodnya seperti itu. Dan kalau kehamilan kedua ini mungkin karena berat babynya lebih besar ya, jadi pas hamil akhir-akhir tuh bener-bener jongkok banget sih gitu. Terus waktu sadar tuh kan nggak sampai masuk IGD kan. Kalau kemarin tuh sempat ada kontraksi palsu ya dok ya. Nah, babynya sehat gitu kan, berat. Ya, mungkin karena dari bobot babynya juga gitu. Tapi alhamdulillah dua-duanya lancar dan sehat, alhamdulillah insyaallah. Kayaknya sih kita kan baru announce kemarin juga ya. Jadi mungkin sejauh ini sih baru pada ngucapin, nggak ada mungkin juga yang kayak tiba-tiba gitu, tiba-tiba ngobrolin kado apa segala macam. Kita belum sempat ngobrol banget juga gitu. Mungkin nanti ada acara syukuran atau apa sama Kekahnya kapan atau gimana? Oke. Sebenarnya mungkin akekah sih kita paling keluarga inti aja, karena mungkin mengingat kondisi juga ya. Jadi kita memang masih belum berani banget untuk bikin acara yang ngundang banyak orang gitu. Berat badan naik kayaknya mau di langsung atau santai aja? Oh nantilah dinikmati dulu, dinikmati dulu. Ya sebetulnya sih kan dari zamannya saya juga kan begitu lahir udah langsung pandemi kan, jadi kita memang agak lebih protek juga, karena kan kalau dari aku kekhawatirannya tuh memang takutnya
gara-gara lengah terus mau ngambil kerjaan, nanti akhirnya nozulun gali kena terus nggak bisa nyusuin langsung apa segala macem. Jadi memang ya udah proteksi itu udah ada dari zaman kakaknya gitu, dari kayak udah 2 tahun lalu memang udah terbiasalah gitu hidup di tengah pandemi gitu. Berarti udah stop nerima job dulu nih untuk saat ini. Job masih, tapi yang di rumah aja. Kan tadi bilang tadi kan bilang katanya jangan takut. motong rezeki ya. Kan tadi bilangnya takut kalau kerja keluar-luar takutnya nanti malah. Dipilih lebih aja. hati-hati. Oh, Lebih hati-hati. Berarti cuti Main potong aja, nggak tenang. Tolong jangan bikin statement sendiri ya. Ini masalah perekonomian keluarga. berarti sampai berapa lama cuti acara syutingnya? Ya sebenarnya ibaratnya kalau Jalan aja ya. ya kalau cuti banget juga enggak, karena memang mostly alhamdulillahnya kerjaan banyak yang bisa kita produksi sendiri di rumah gitu. Tapi kalau misalkan memang ada yang harus syuting di tengah banyak orang apa segala macam, mungkin akan jadi pertimbangan juga gitu. Kita pilih juga nggak yang langsung asal semua dicopot juga. Nah, kalau nanti bagi-bagi tugasnya gimana nih biasanya? Bagi tugas jaga anaknya sama suami. Ya mengalir aja sih ya. Iya, nggak ada treatment yang khusus harus kamu harus gini, kamu harus gitu, nggak ada. Jadi kayak ya udah dibawa happy aja. Kalau emang namanya juga anak sendiri kan, kalau misalkan ibunya lagi repot ya pasti saya juga bantuin. Oke. Gaby lebih mirip siapa nih wajahnya ke maminya? Nah itu dia, kita masih bingung. Dari siapa? Dari siapa dok? Maksudnya sih lebih mirip bapaknya ya biar aman ya. Iya ya, biar tidak ada perselisihan. Masih belum tahu, mungkin nanti kalau udah berapa hari lebih kelihatan kali ya. Ya PCOS. Seperti apa sih, Kak? Nah, justru itu dia waktu anak pertama itu karena aku ada PCOS, itu nunggu untuk bisa Ada dapat treatment itu. dulu ya? Ada treatment dulu. Waktu itu kita kayak konsul ke dokter, itu 3 bulanan. Nah, begitu kita konsul setelah 5 tahun menunggu, alhamdulillah dapat. Nah, makanya yang kedua ini surprise gitu, justru nggak pakai konsul. Justru malah tadi rencananya mau di awal tahun 2022 mau mulai konsultasi lagi yuk, kan Sada udah di Sapi, jadi mau nambah anak kedua mumpung masih inget nih gitu sih cara megang anak Sada gitu. Tapi ternyata sebelum treatment malah dikasih. Tapi Alhamdulillah. untuk kesehatannya sendiri gimana, Kak? Pas hamil kan ada PCOS juga. Gimana mungkin cara Kak? Nggak ada sih, nggak ada pengaruhnya kayaknya ya dok ya. Nggak ada sih kalau udah hamil. Pada pasien PCOS memang biasanya pas menuju hamilnya tuh yang perlu di treatment, mungkin usaha sedikit. Tapi kalau sudah hamil sebenarnya pemantauannya sih sama aja, dan itu terbukti tuh dari Ibu Fitri. Dan cerita seperti ini banyak tuh yang sebelumnya usaha lumayan gitu ya, pas anak keduanya malah langsung dedet. Makanya ntar mungkin Bu Fitri anak ketiga, empat langsung dedet gitu. Cukup 2 aja. Belum, jangan cepet-cepet ya. 2 aja aja kita kan. 2 aja kan. 2 aja. Menjadi perdebatan artinya. Iya. Atau mau tambah anak laki-laki juga untuk Nggak penasaran kan? Ya kan? Nggak mas, ya tatap aku mas. Enggak, mas tatap aku. Iya, enggak. Untuk saat ini nikmatin yang ada dulu. Minggu depan. Untuk saat ini dan saat seterusnya. Tapi minggu depan kita nggak tahu. kenapa mungkin Kak Fitro? Apa? Kenapa? Enggak, kalau aku mikirnya mungkin kayaknya 2 cukup ya gitu. Jadi Kalau kalau bikin program juga kan. Ada pemerintah ya. maksudnya kan kalau mau jalan-jalan atau apa gitu kita kalau 2 cukup, kalau 3 tuh kayaknya 2 cukup kan ya mas ya? 4, 2 cewek 2 cowok. Astagfirullahaladzim. Nanti tanya bulan depan, tanya lagi mungkin beda. Kayaknya sih udah. Tapi lahirannya sakit kan? Enggak. Enggak sih, Enggak. Berarti Ini jujur ya. Gimana Pokoknya rasanya? hamil sama lahiran lebih sakit hamil. Benar, ini proses kelahirannya sama-sama. saya kalau mau nggak sakit sama dokter Sandi nih, selain jago pantun juga Ada mantul lagi. jago juga nih. Jangan Buat terpancing ya, operasi. Tapi jujur ya, ini Yuyur beneran hamil sama proses pas lahiran, anehnya lebih sakit pas hamil gitu. Kenapa mungkin saat proses kehamilan Kak Fitro sendiri seperti apa? Ya kemarin tuh sempet apa ya dok ya, mungkin karena bobot bayinya juga cukup besar gitu. Jadi aku kemarin bener-bener tulang tunggul, bener-bener kayak jompo banget sampai kayak
masuk usia kehamilan 3-4 tuh udah benar-benar di rumah aja, nggak bisa keluar rumah sama sekali, dan sempat masuk IGD juga karena ada kontraksi palsu juga gitu. Tapi begitu udah lahir tuh kayak lega gitu. Tapi Mas Sada sendiri seperti apa nih menyambut kelahiran dari? Sada excited sih ya. Excited. Sada excited, dia happy sih sejauh ini ya. Mulai dikasih pengertian mungkin atau? Enggak sih, enggak susah juga ya. Ya kita dari sebelum adanya masih di perut tuh kita udah sering ajak ngobrol, terus kayak Panggil dia juga kakak. ya udah dia mulai dari dipanggil kakak, jadi dia kayak udah mulai ngerti lah. Nah untuk perlengkapannya mungkin turun dari kakaknya atau baru-baru semua lagi? Sebagian yang esensial banget pasti turun dari kakaknya, kayak misalkan kayak rak bayi gitu kan, maksudnya ngapain kita harus beli baru juga gitu. Tapi sebagian juga banyak yang baru-baru ada. Yang endorse banyakan baru ya kalau endorse. Apa? Yang endorse banyakan Jadi yang baru. baru yang endorse maksudnya. Ada juga yang sebenarnya beli tapi bilangnya endorse ada. Nanti mungkin pembagian tugasnya seperti apa sih? Pembagian tugasnya dibawa ngalir aja lah gitu. Pada saat misalkan akunya kalau lagi sibuk nanti paling ketipin sama bapaknya gitu, dibawa santai aja. Akan mengurus berdua aja ya? Mengurus berdua. Kalau misalkan memang ada bala bantuan, kami sangat terbuka sekali untuk keluarga kayak gitu. Bawa santai aja. Tadi kan ada yang nyanyi katanya pas proses penelakuan. Apa tadi pas proses melahirkan seru ya? Seru ini Rame, ada Iya, iya bener, lagunya lagu Shake It Off. Shake It Off, lagu-lagunya anak saya. Soalnya pas dipikir lagu apa ya gitu, ya udah dia lagunya Sada aja, Shake It Off, Shake It Off. Dia lagi lahiran begitu. Ini memang supaya nggak Relax tegang atau Iya, gimana? dia Relax. tegang. Itu Respan Pak banget. Putra yang sendiri minta untuk treatment itu atau dokter yang menyarankan atau gimana mungkin? Biasanya memang Iya, kalau biasa kalau saya operasi memang selalu ada musik kan. Cuman kemarin pas masuk kok udah ada yang disetel gitu playlistnya, tuh saya nggak tahu juga kayak di Disneyland atau ya ternyata udah ditulis sama si Bu Fitro. udah, soalnya lagunya tiba-tiba mau lagu Tulus, hati-hati di jalan kayak mau melepas pergi gitu. Yang saya berkesan ya, ini juga saya nggak pernah nih Bu urusan sebelumnya sama si pasien-pasien yang lain ya. Jadi pas bayinya mau lahir tuh biasanya kan tegang ya, entah ibunya cuma diem aja, suami juga nunduk ke bawah gitu. Kalau ini sepanjang bayinya mau lahir itu si Bu Fitro tuh kayak doa terus tuh, nyebutin anak saya tuh jadi anak yang baik gitu, terus gitu. Terus sambil ini suasana yang berbeda nih, alhamdulillah jadi doa-doa baik sambil mengiringi si anaknya. Sengaja biar kalau pas lagi ditanya wartawan gitu dokternya ngomong gitu, jadi kesannya kayak Udah di setting ya, saya baru tahu. Sesuai dengan karakter Kapitro mungkin yang ramai Yang pendiam gitu ya. itu kan. ya. Tapi saya aja lupa loh dok, saya berdoa begitu ya dok ya. Gue mabok ya waktu itu. Kayaknya sih. Itu ngomong terus kan berdoa, terus doain, nyebutin anak saya membaik pinter, jadi kakak sadar gitu terus sepanjang lahiran. Bagus lah, doa baik. Bapaknya saya perhatiin sih, gimana ya? Si Ageng nggak? Wah, gue pucet lah bapaknya. Enggak, itu bagian dari skenario juga. Oh iya. Ya, jadi dia diceritain. Enggak, cuman requestnya cuma satu. Ya. Layarnya, Jangan. dok, kan dokter nawarin nanti perut kan ada layarnya, Layar operasi. layar operasinya nanti mau dilihat ya. Jangan dok, daripada nanti Saya pingsan. daripada nanti dodonya pingsan ngelihat layarnya, akhirnya enggak. Ada ketakutan berarti untuk melihat seperti itu atau gimana? Sebenarnya takutnya ya, tapi ternyata Takut juga. keintip-intip. Iya, ternyata ngeliat juga ujung-ujungnya. Tapi ternyata fine aja karena ya memang moodnya dari kamar operasinya juga terang, terus udah gitu juga Dokter musiknya juga la 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 gitu, jadi kayak kitanya juga santai gitu, sangat santai banget. Gimana suami mungkin siaga juga nggak mas? Oh, Seperti saya apa? siaga pakai topi, pakai bawa termos, bawa sarung. Enggak lah kalau Ronda. Lihat perjuangan istri gimana nih? perjuangan istri saya lihat lebih saya yang berjuang sih sebenarnya. Enggak sih, tapi sejauh ini lihat istri ya udah dia yang ini kan, dia mengandung 9 bulan ya, nggak salahnya kan kita ngebantuin apalah yang bisa kira-kira menghibur Iya. atau saya puisi, Tas Sepeda gitu. saya bersepeda kalau apaan puisi? Enggak bisa. enggak saya kasih puisi-puisi kadang kalau bangun tidur kan gitu kan pagi. Enggak usah puisi. Kamu tahu kan tas yang aku pengen? Oh,
sebagai hadiah ya. Enggak kan ibaratnya pumping itu kan sakit. Iya, gitu. tas. Tahu kan Jadi, tasnya, tas yang ini, yang enggak gini. Enggak gini. Bilang medikal. Dok, coba lihat dari Udah ada, segi udah ada, ya. dilihat dari segi medis. Betul. Kita kan gendong bayi kayak gini pegel kan. Harusnya Jadi- diimbangi sama yang sebelah sana. Nah ada tas. enggak yang ini kan kita ngangkat terus, jadi kayak harus ada beban yang untuk Yang menyeimbangkan kembali ya nggak sih? Secara logika fisika deh ya kan? Kebetulan aku sudah bikin kerjasama sama Iger buat tas gunung ya. Enggak tas gunung nggak cocok. Naik gunung gitu, camping kan. Tas gunung ya kan mas, logika ya mas ya, coba tas gunung itu kan gini, kan ini kita gendong bayi kan gini, jadi kan nggak mungkin. Kenapa Bu Fitri kalau jalan sekarang gini sebelah, harus ada untuk menyeimbangkan set gitu. Jadi pas jalan tuh normal ya nggak sih? Tas kresek juga bisa. Enggak, kalau kresek nggak masuk, kresek gini. Oh ya, tote bag. Jadi posisi tubuh tuh nggak balik, nggak balance, harus set. Suami emang harus kode-kode gitu nggak sih kami? Apa? Kode-kode gitu harus ke Nggak kode sih saya. keras ya. Frontal. Lebih ke to the point sih dia. Nggak pernah kode-kode. Saya nggak pakai kode, saya kasihnya link. Linknya langsung. Iya share link, saya langsung kasih linknya, nggak pakai kode-kode. Tapi dibeliin nggak? Apa? Saya screening dulu. Saya screening. Nanti kita lihat kalau bayinya udah beberapa bulan, kalau posisi saya pas ketemu begini, Berarti belum. berarti belum. Jadi dari sini kita bisa menilai bagaimana sosok kebijaksanaan sosok suami saya. Iya. Kita lihat beberapa bulan lagi ya. Apa dia tega kalau bahu saya masih begini atau enggak, biar masyarakat aja yang menilai. Agak nangis. Nanti beberapa bulan lagi lihat saya juga kalau saya jalannya gini. Berarti udah ngeluarin duit banyak. Berarti bahu saya juga udah pegel kan? Buat kerja. Enggak, biar masyarakat aja yang menilai. Kalau nangis, suami bangun nggak nih buat bantu gendong? Oh enggak, saya pura-pura nangis juga biar gak dibangun. Kalau bayinya nangis, dia pura-pura saya meraung. Meraung. Begitu sih, seperti itu. Ini udah agak serak tau kan gara-gara apa? Terima kasih. Oke.